Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Pina Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHIZ Muttaqin Purwakarta, Jawa Barat dengan NIM 0101250133. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang I'jazul Quran dan Fawatih Aswar guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Sebelum membahas materi, mari kita bahas sedikit tentang apa itu Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah turunnya, pengumpulan dan penulisan mushaf, cara membaca, tafsir, makna ayat, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, nasikh dan mansukh, hingga keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran. Secara bahasa, ulum berarti ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ulumul Quran berarti sekumpulan ilmu yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, mengkaji Al-Quran secara benar dan mendalam. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu I'jazul Quran. Apa sih I'jazul Quran itu? Jadi, I'jazul Quran itu adalah kemukjizatan Al-Quran, yaitu keadaan Al-Quran yang tidak mampu ditandingi atau ditiru manusia maupun jin, baik dari segi bahasa, susunan kalimat, kandungan makna, hukum, berita gaib, maupun petunjuk yang terdapat di dalamnya. Kata i'jaz berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza yu'jizu, yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Dengan demikian, i'jazul Quran berarti bukti bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengannya. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissiyah atau indrawi, merupakan mukjizat yang dapat disaksikan secara langsung oleh panca indera dan umumnya hanya terjadi pada masa Nabi hidup. Contohnya, tongkat Nabi Musa alaihi salam yang berubah menjadi ular, serta mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang mampu menyembuhkan orang-orang sakit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat aqliyah, merupakan mukjizat yang dipahami melalui akal dan pemikiran sehingga dapat dikaji sepanjang zaman. Contoh terbesar dari mukjizat ini adalah Al-Quran. Ciri-ciri mukjizat. Yang pertama, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat bukan hasil usaha atau kemampuan manusia, melainkan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, terjadi di luar kebiasaan. Mukjizat merupakan peristiwa yang melampaui hukum alam atau kebiasaan yang berlaku, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kemampuan manusia biasa. Yang ketiga, diberikan kepada nabi dan rasul. Mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul sebagai tanda kebenaran risalah yang mereka bawa. Yang keempat, menjadi bukti kebenaran kenabian. Mukjizat berfungsi untuk membuktikan bahwa seorang nabi atau rasul benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Mukjizat terjadi ketika Allah menghendakinya, bukan atas kemauan pribadi nabi atau rasul. Segi kemukjizatan dalam Al-Quran. Yang pertama, dari segi bahasa. Al-Quran memiliki susunan bahasa yang indah, fasih, bernilai sastra tinggi sehingga tidak mampu ditandingi oleh para ahli bahasa Arab. Yang kedua, segi kandungan. Al-Quran memuat ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, serta hukum yang tersusun secara sempurna tanpa adanya pertentangan di dalamnya. Yang ketiga, segi ilmu pengetahuan, memuat berbagai isyarat ilmiah, salah satunya mengenai proses penciptaan manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu embriologi. Yang keempat, berita gaib,
menggambarkan berbagai peristiwa yang kemudian terbukti dalam sejarah, seperti kemenangan bangsa Romawi. Yang kelima, segi penjagaan. Keaslian Al-Quran tetap terpelihara hingga sekarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin penjagaannya. Baik, segitu saja untuk materi tentang Ijazul Quran. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Fawatih Aswar. Apa itu Fawatih Aswar? Nah, Fawatih Aswar adalah Fawatih berasal dari kata fataha yang berarti pembuka atau permulaan. Sedangkan aswar adalah bentuk jama dari surah, yakni surat-surat dalam Al-Quran. Jadi, Fawatih Aswar berarti pembukaan surat-surat Al-Quran. Secara terminologis, Fawatih Aswar adalah berbagai kalimat, lafaz atau huruf yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawali setiap surah dalam Al-Quran. Pembukaan ini tidak terbatas pada huruf muqatta'ah saja, melainkan mencakup pula pujian, seruan, sumpah, berita, doa, dan bentuk-bentuk lainnya. Macam-macam Fawatih Aswar. Yang pertama ada As-Sana'i, yaitu puji-pujian. Yang kedua An-Nida atau seruan. Yang ketiga Al-Jumal Al-Khabariyah atau kalimat berita. Yang keempat Al-Qasam atau sumpah. Yang kelima Asyarat atau syarat. Yang keenam Al-Amr atau perintah. Yang ketujuh Iftiham atau pertanyaan. Yang kedelapan doa atau kutukan. Yang kesembilan at-ta'lil atau penyebutan alasan. Yang kesepuluh huruf muqatta'ah, yaitu huruf hijaiyah terpisah. Contoh Fawatih Aswar. Yang pertama tahmid, 14 surat. Pembukaan dengan pujian kepada Allah. Contoh Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir, dan lain-lain. An-Nida, 10 surat. Pembukaan dengan seruan. Contoh Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir. Al-Mujammil, Al-Masad, dan surah-surah dengan seruan kepada orang beriman. An-Nisa, dan lain-lain. Al-Jumal Al-Kabariyah, 23 surat. Pembukaan dengan kalimat berita atau pernyataan. Contoh Al-Anfal, Bara'atum minallah. At-Taubah, An-Nahl, Al-Anbiya, dan surah lainnya. Al-Qasam, 15 surah. Pembukaan dengan sumpah. Contoh As-Safat, Was-Safatis Sofa, Ad-Jariyat, An-Najm, Al-Mursalat, An-Najiat, dan lain-lain. Asyarat, 7 surah. Pembukaan dengan kalimat syarat atau kondisional. Contoh Al-Waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah. Al-Infitor, Al-Insyiqaq, At-Takwir, Al-Zalzalah, Al-Munafikun, dan lain-lain. Al-Amr, 6 surah. Perintah langsung kepada Nabi atau umat. Contoh Al-Jin, Qul uhiya ilayya. Al-Alaq, Iqra. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan lain-lain. Istifham, 6 surat. Dibuka dengan pertanyaan retoris. Contoh Al-Jasiyah, Am hasiba. An-Naba, amma yatasaalun. Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Doa atau kekuatan. 3 surah dibuka dengan doa atau kekuatan. Contoh Al-Mutaffifin, Al-Humajah, Al-Lahab. At-Ta'lil, 1 surah menyebutkan alasan atau sebab. Contoh Al-Quraisy menjelaskan alasan nikmat Allah kepada kaum Quraisy. Huruf muqatta'ah, 29 surat. Huruf hijaiyah terpisah sebagai pembukaan misterius, terdiri dari huruf 1 sampai dengan 5 huruf. Contoh Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Ha Mim Nun, dan lain sebagainya. Maknanya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri sebagai pembuka. 29 surat dalam Al-Quran. Terdapat 14 jenis huruf tanpa pengulangan dari total 29 huruf hijaiyah. 1 huruf 3 surat. Shad, Qaf, Nun.
2 huruf 10 surat. Toha, Yasin, Hamim, dan lain-lain. 3 huruf 13 surat. Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ro, dan lain-lain. 4 huruf 2 surah. Alif, Lam, Ro, Alif, Lam, Mim, Shod. 5 huruf 1 surat. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Fungsinya sebagai pembukaan misterius yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan menyadarkan keterbatasan akal manusia. Pandangan ulama kelompok pertama, huruf muqatta'ah sebagai ayat mutasyabihat. Kelompok pertama ulama berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan maknanya secara pasti. Pendapat para sahabat dan imam besar Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq, huruf-huruf ini adalah sir atau rahasia Allah dalam Al-Quran yang tidak patut ditafsirkan secara spekulatif. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin secara umum menahan diri dari menafsirkan huruf-huruf ini. Yang ketiga, Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa huruf muqatta'ah adalah bagian dari rahasia Al-Quran yang tidak bisa dipahami secara pasti oleh akal manusia. Yang keempat, Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyatakan pendapat yang paling kuat adalah bahwa huruf-huruf ini termasuk hal yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maknanya dan kita wajib mengimaninya tanpa memaksakan penafsiran. Kesimpulannya, kelompok ini sikap terbaik adalah tawakuf atau menahan diri dari penafsiran dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ulama kelompok kedua dan ketiga. Kelompok kedua, huruf muqatta'ah memiliki makna yang dapat dipahami, merupakan singkatan kalimat atau kata tertentu Ibnu Abbas. Contoh, Al-Hut sama dengan nun dalam kurung ikan dalam surah Al-Qalam. Setiap huruf mewakili nama atau sifat-sifat Allah. Pendapat ini didukung sejumlah mufassir klasik. Kelompok ketiga, hakikat hanya Allah yang tahu, namun manusia dapat memahami sebagai hikmahnya. Huruf sebagai simbol kemuliaan Al-Quran, merepresentasikan makhrij al-huruf, tempat keluarnya huruf, mengingatkan keterbatasan akal manusia dalam memahami wahyu, berfungsi sebagai tantangan sastra kepada bangsa Arab. Hikmah Fawatih Aswar menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan susunan kalimat yang luar biasa, menarik perhatian pendengar sebelum isi surah, memperindah gaya bahasa dan memberi gambaran umum tema surat, menumbuhkan iman dan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran, serta mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap kandungannya. Kesimpulan, Fawatih Aswar adalah berbagai bentuk pembukaan surat-surat Al-Quran yang memiliki makna dan tujuan yang sangat khusus dan mendalam. Terdiri dari 10 macam bentuk meliputi At-Tahmid, An-Nida, Al-Jumal, Al-Khobariyah, Al-Qasam, Asyarat, Al-Amr, Al-Istifham, doa atau kutukan, At-Ta'lil, dan huruf muqatta'ah. Keberagaman bentuk pembukaan ini menunjukkan keindahan gaya bahasa dan kemukjizatan Al-Quran yang tiada duanya. Kajian Fawatih Aswar sangat penting untuk memperdalam kecintaan, penghayatan, pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Demikian materi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi tentang Ijazul Quran dan Fawatih Aswar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.